Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau ngobrol santai tapi dalam. Jadi kita mau membahas tentang komunikasi, khususnya komunikasi kelompok. Dan ini kita ambil dari Quran Surat Yusuf. Nah, ini tuh relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari, karena kita kan manusia sosial ya, yang nggak bisa sendiri gitu. Nah, benar banget. Nah, hal ini tuh tentang komunikasi yang kita paparin itu sebenarnya udah ada di dalam Al-Quran loh. Nah, aku nih penasaran, konflik awal dari Quran Surat Yusuf itu apa sih? Nah, konflik ini tuh berawal dari Surat Yusuf ayat 8, di mana ketika ayahnya lebih sayang Nabi Yusuf, saudara-saudara tirinya tuh mikir kayak, oh ternyata ayah saya tuh lebih sayang Nabi Yusuf daripada kita gitu. Berarti ini bukan iri satu orang ya? Nah, bener banget. Ini tuh komunikasi kelompok yang mana? Kalau di komunikasi kelompok ini tuh kayak Cambridge ya, dimana ini tuh kalau satu orang udah ini satu opini, ya udah ke opini itu aja. Nah, jadi ini tuh awalnya dari satu orang nih ngeluh, terus kita terus dia cerita nih sama orang lain. Nah, dari orang lain tuh langsung sepakat aja gitu. Terus obrolannya berkembang kemana? Nah, obrolannya tuh berkembang ke Surat Yusuf ayat 9, dimana ketika mereka udah satu pendapat nih, jadi mereka ngelakuin aksi lah pasti. Nah, di ayat 9 ini mereka ngelakuin dimana mereka berpikir, uqtullah Yusuf, bunuhlah Yusuf dan bawalah ke negeri yang paling jauh gitu. Kalau pakai istilah komunikasi itu namanya grouping bukan sih? Ya, ini banget. Dimana grouping ini ketika satu orang udah terbaptis sama satu pendapat, mereka tuh gak bakal dapat pendapat yang lain dan gak bakal masukin pendapat yang lain juga. Dan ini sering terjadi di tim organisasi atau tim dakwah karena takut dibilang gak solid. Nah, terus pas saudara-saudara Yusufnya itu bilang ke ayahnya, kok bisa sih cerita mereka itu sama gitu? Karena sebelumnya udah ada komunikasi kelompok tadi. Jadi karena udah setuju, oh iya ya kayak gini benar gitu, udah kompak kan, terbentuklah komunikasi mereka, sampailah mereka tuh sepakat, oh kita ini aja, bunuh Nabi Yusuf aja, kita bawa Nabi Yusuf jauh-jauh, kita mereka lah jadinya dorong Nabi Yusuf ke sumur sampai gamisnya tuh dibuka. Terus mereka punya ide lagi, oh nanti gamis ini tuh kita kasih bercak darah, terus biar nanti kita ngomongnya ke ayahnya bahwa Nabi Yusuf itu udah dimakan serigala gitu ya. Nah, waktu itu bilanglah ke ayahnya itu, bilang ke ayahnya kalau Nabi Yusuf tuh udah diterkam serigala sambil nangis-nangis gitu. Itu ada di ayat 16. Oh, ini tuh kayak teknik komunikasi persuasif ya? Iya benar, tapi disalahgunain gitu. Jadi komunikasi persuasif ini ketika seseorang mempunyai opini, maka diyakinkan dengan emosionalnya. Tapi karena di saudara-saudara ini tuh disalahgunain gitu. Jadi kalau sekarang itu namanya hoax ya, yang satu berpendapat nih tanpa mendengarkan pendapat orang lain nih. Nah, Tapi Nabi Yakub tuh nggak langsung percaya. benar banget. Jadi udah dijelasin di ayat 18-nya. Jadi ketika mereka bilang sambil nangis-nangis kalau Nabi Yusuf diterkam serigala, Nabi Yakub bilangnya, pasal berun jadilah, ya udah mau gimana lagi, kita sabar aja. Nah, ini keren banget sih. Jadi beliau tuh punya komunikasi literasi yang bisa ngebedain emosional, yang bisa ngebedain mana salah mana benar. Nah, ini penting banget buat anak KPI yang gak cuma harus jago ngomong, tapi juga harus mencari informasi. Nah, benar banget. Setelah ayahnya bilang kayak gitu, saudara-saudaranya tuh bilanglah kalau Nabi Yusuf itu gak diterkam serigala. Nah, ayahnya bilang, nah carilah Nabi Yusuf. Nah, udah kayak gitu tuh mereka cari Nabi Yusuf dan mereka jatuh miskin. Nah, nyamperinlah ke penguasa Mesir. Ketika nyamperin ke penguasa Mesir, mereka dikasih gandum. Ketika dikasih gandum, penguasa Mesir nanya,
apakah kamu tahu tentang Yusuf? Gitu. Mereka tuh mikir, kok penguasa Mesir nanya soal Yusuf gitu. Terus mereka tuh nyangkanya udah pirasat, oh ini Yusuf ya gitu. Terus Nabi Yusuf tuh bilang, ya saya Yusuf gitu, saudara kalian. Terus saudara kalian gitu. Nah terus saudara-saudaranya itu bilang, sungguh kita telah berdosa, sudah jahat kepada Nabi Yusuf gitu. Terus Nabi Yusuf cuma jawab, saya tidak akan mencela kamu hari ini dan seterusnya. Ini contoh komunikasi restoratif, bukan cancel kultur, bukan balas dendam. Nah, benar banget, di sini juga ada metode dakwahnya, di mana ketika ayahnya dengar Nabi Yusuf diterkam serigala, ayahnya mempunyai metode dakwah yaitu bil hikmah, di mana ayahnya tuh berpikir dengan bijaksana, nggak langsung ngejudge ataupun apa-apa. Nah, terus di sana juga ada metode bil latih ya ahsan, ketika Nabi Yusuf ketika saudaranya bilang kita berdosa, udah jahat kepada kamu, terus Nabi Yusuf cuma jawab, saya nggak bakal menyalahkan kalian sekarang atau nanti gitu. Nah, jadi di era media sosial ini tuh kita harus saling menyemangati ya, bukan menjatuhkan gitu. Dan kalau ditarik ke zaman sekarang itu kan mirip obrolan gitu kan, obrolan sehari-hari kita yang awalnya kita cuma pengen curhat gitu. Dan karena opininya nggak baik, jadi itu dianggap wajar. Terus dalam surat Nabi Yusuf kita juga bisa ngambil nih bahwa komunikasi yang nggak pakai empati itu bisa merusak. Di saudara Yusuf ini tuh kan nggak ada yang berani berpendapat gitu ya. Nah, terus di zaman sekarang ini sering terjadi nih pas semua orang milih diam karena biar aman gitu. Padahal dia tahu nih yang bicarain itu salah. Dan kesalahan dianggap wajar karena dilakuin secara bersama-sama. Nah, dari kisah ini juga kita bisa belajar bahwa komunikasi kelompok itu kuat banget pengaruhnya. Bisa ngebangun tapi bisa juga menjatuhkan. Karena satu kalimat dalam diskusi, pengaruhnya itu bisa dalam jangka panjang seperti dalam Quran surat Nabi Yusuf ini. Semoga sebagai mahasiswa KPI kita bukan cuma paham teori komunikasinya, tapi kita juga paham nilai dakwahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.